pertama terima kasih buat Romo karena sudah berkenan hadir pada hari ini. Memang beberapa waktu yang lalu ada 1-2 halangan, tetapi saya juga sampai dengan kemarin masih was-was. Jangan sampai masih ada halangan, tapi terima kasih banyak karena sore hari ini Romo datang duluan dan kami terlambat semua. Terima kasih banyak. Jadi gambaran kecil tentang kelompok ini, kami stasi Kristus Raja Baun. Ketua stasi ini ada di sini, Pak Karel ini, sekretarisnya tidak ada. Dia masih kelompok kami juga, tapi mungkin ada halangan tidak. Lalu Kristus Raja Baun ini ada 3 KUB. Kami KUB yang pertama Santo Arnoldus Jansen, lalu KUB yang kedua Santo Yosef Remes, dan yang ketiga Santo Eusebius, kelompok yang ketiga. Tapi ini kegiatan kelompok kami sudah menjadi program kami tahun ini. Jadi tahun ini kami berencana berkatekese 4 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama itu ulang tahun Santo Arnoldus Jansen 15 Januari. Itu kami bersama dengan Romo Jeffrey dan Romo Gio. Lalu yang kedua, Romo tahu sendiri bahwa saat Romo berhalangan, Romo Kim Tunis yang menggantikan Romo waktu bulan April. Lalu ini pertemuan yang ketiga, pertemuan yang keempat nanti kalau tidak ada halangan bulan Desember. Jadi terima kasih banyak untuk Romo. Kami 24 kakak, tapi ada 2 kakak yang sudah merantau, jadi tinggal 22 kakak. Ini yang biasa aktif ya 20 kakak kalau kita mau. Ada 4 keluarga janda, keluarga duda tidak ada, yang lain masih lengkap. Seperti itu Romo. Kami kelompok kecil, kami punya kegiatan biasanya ada sekami, ada ibarat mingguan. Biasa ibarat mingguan itu setiap hari Rabu kami bergilir dari rumah ke rumah. Lalu masih dalam rencana karena baru 2 minggu lalu kami rencana itu mau bentuk Legio Maria. Jadi, ada beberapa keluarga yang sudah menyatakan kesediaan untuk Legio Maria ini. Jadi nanti mereka minta saya untuk membantu supaya bisa jalan Legio Maria. Memang sekitar belasan tahun yang lalu Legio Maria pernah hidup di stasi Kristus Raja Baun, tapi sudah tenggelam dengan kepergian mantan ketua stasi. Jadi ketua stasi yang lama itu dia sebagai ketua Legio Maria, saat dia tidak ada, Legio Maria ini juga macet, dan tapi sudah ada beberapa anggota yang mau supaya dihidupkan kembali. Jadi mungkin 1-2 hari ini kami sudah pertemuan lalu bentuk. Lalu program-program lain biasanya kami habis bulan Mei atau bulan Oktober, bulan Rosario itu, setelah bulan Rosario kami siaran. Itu menjadi program tetap kami punya kelompok. Lalu katekese seperti ini baru tahun ini terjadi. Kami mengundang pastor-pastor yang berkompeten dalam hal ini, sehingga memang biasanya katekese dengan saya, kalau saya tidak mampu menjawab saya tunda, tapi biasanya selama ini saya biasa jawab. Tapi hari Selasa minggu lalu itu kami sudah berkumpul dan kami rencana dengan kedatangan Romo ini pasti banyak pertanyaan. Romo tidak perlu memberikan satu materi yang khusus, tapi kita nanti berjalan sesuai dengan pola pikir kami yang ada di sini. Mungkin saya akan bantu bertanya, walaupun saya tahu, tapi saya bantu bertanya untuk membuka kita punya cara berpikir supaya ada pertanyaan penutup. Jadi kita tidak, Bapak Mama, kita seperti yang saya sudah katakan bahwa kita tidak terbatas pada satu bidang, filsafat atau teologi atau apa saja, tapi semua yang ada di kita punya isi kepala kita boleh bertanya.
seperti yang saya sudah katakan bahwa tidak ada membuat perbandingan antara satu pastor dengan pastor yang lain, itu saja. Nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak Mama, kalau saya anggap bahwa itu wajar, Romo jawab. Tapi kalau saya yang tutup, berarti Romo bisa moderator. Ya, siap seperti itu Romo. Jadi kita bebas. Nanti ada 2 sesi. Sesi pertama ini kita bercerita dulu, Romo juga memperkenalkan diri, lalu sebentar kita istirahat sejenak, kita makan, setelah makan kita lanjut lagi. Yang kedua itu saya yakin setelah makan itu saya yakin kita punya pencerahan semakin terbuka karena sudah dikuatkan dengan jasmani dan rohani, jadi pasti perkasa sudah. Jadi seperti itu Romo. Kesempatan pertama saya berikan kepada Romo untuk sedikit bercerita tentang pribadi Romo. Baik, selamat malam Bapak, Mama, kakak, adik sekalian. Saya yang pertama, nama saya Romo Patris Nur. Saya itu datangnya, lahir besarnya di Fatukopa, Kecamatan Amenuban Timur, TTS, Timur Tengah Selatan, Paroki Bunda Hati Tersuci Oekam. Ya. Jadi sesudah itu saya masuk di Seminari Opoi. Di sana saya ketemu salah satu teman saya ini, Pak Ketua KUB. Itu kan teman sangat baik, akrab, bukan hanya sekedar teman. Ya, kami teman sampai kemudian sampai frater. Teman saya yang dulu fraterano itu mengundurkan diri, kami yang lain lanjut. Jadi, dia tetap mendoakan saya sehingga saya jadi imam. Tahun 2008 saya ditabiskan menjadi imam. Tabis diakonnya 2008 Mei. Kemudian saya tinggal sebagai diakon itu di Oeleta dengan almarhum Romo Pit Olin. Kemudian sesudah tabis jadi imam, saya ditugaskan di Seminari Tinggi sampai sekarang. Romo Pak Ketua KUB masih cari saya di Seminari Tinggi terus. Ya, sudah dari 2008 sampai 2024. Sejak masuk ke kampus Unika, bergabung sebagai pegawai di Unika, dosen di Unika. Waktu itu masuknya langsung COVID. Jadi kita tidak sibuk dan mahasiswa, kita hanya online sih. Jadi online. Nah, saat online itu baru saya cari tahu ternyata di media itu banyak sekali orang cerita sembarang tentang Tuhan Yesus, begitu. Nah, orang yang tidak jelas juga omong tentang Tuhan Yesus. Akhirnya mulai Pentakosta tahun lalu. Saya tidak tahu entah apa yang bilang kamu harus, tiba-tiba saya macam rasa rekam saya pun khotbah untuk muat di mana, TikTok. Khotbah. Ya itu khotbah tentang Pentakosta waktu saya mesti. Itu sekedar muat. Kemudian sesudah Pentakosta ada Tritunggal Maha Kudus, Tritunggal Maha Kudus, kemudian sampai di tubuh dan darah Kristus. Itu saya jelaskan tentang transubstansiasi. Nah itu orang mulai bagi-bagi dan orang mulai tahu. Ini akun satu. Jadi mulai dibagi-bagi kemana. Nah itu ya. Jadi tugas saya sehari-hari, saya dosen mengajar frater. Saya sudah mengajar frater itu sejak 2008, hampir 15 tahun, hampir 16 tahun jadi imam. Dan kami selalu, saya sebagai imam juga ada, kami punya teman-teman angkatan, termasuk salah satunya adalah Pak Ketua KUB. Kami selalu saling mendukung. Jadi pada suatu kesempatan dia bilang saya punya umat, katanya mau minta Romo supaya katekese. Maka kami berjanji, beberapa kali saya harus masih sesuaikan dengan kegiatan di seminari, kegiatan keluarga juga. Akhirnya beberapa kali lalu kita batal. Dan baru kali ini begitu Pak Rano bilang kita pertemuan, saya bilang oke, karena kita sudah tunda. Maka kita bisa bertemu kali ini. Saya sudah pernah di sini waktu frater itu. Kalau saya masih ingat waktu itu kegiatan Pekan Mudika gitu di lapangan situ. Jadi acara habiskan makan CID. Ada salah satu rumah di sini, dan sudah saya sebut waktu siapa gitu. Nah, jadi sejak saat itu saya kenal orang Baum, beberapa frater waktu itu saya praktik juga di seminari itu ada Pak siapa ini Golong ini. Itu saya guru di seminari sebagai frater talk, mereka siswa. Dan tadi saya ketemu dia lagi dan beberapa orang dari Baum masuk. Kemudian saya dan Pak Rano tamat, adiknya Pak Rano ini Romo Remi. Jadi kami sudah tamat, baru Romo Remi ikut kami dan dia menjadi imam pengganti kakaknya.
kakak ini jadi pendoa untuk saya. Saya datang dengan Romo duluan di patung Bunda Maria, nanti saya doa dari sini. Akhirnya saya datang tunggu di patung dan Pak Ketua KUB muncul, kami cerita-cerita sedikit kan punya antara kami berdua sebagai teman, kemudian baru kami datang di sini. Jadi, terima kasih. Itu sedikit gambaran tentang saya. Oh ya, studi saya itu latar belakang saya itu studi filsafat itu studi tentang pemikiran yang wajib frater-frater tahu sebelum belajar teologi dan kitab suci. Ya, filsafat. Ya. Jadi kadang-kadang kalau tanya saya tentang kitab suci saya tidak terlalu ini. Karena saya kalau misalnya kamu tanya saya langsung cek kau pertanyaan ini dari mana gitu. Jadi, kalau misalnya kalau ada yang biasanya ikuti TikTok saya, karena orang tanya terlalu banyak ayat itu bukan urusan saya. Ada pastor lain yang sibuk dengan ayat, ada pastor lain yang sibuk dengan hukum gereja, ada yang sibuk dengan psikologi. Saya punya bagian kau punya otak itu seperti apa saya kasih tunjuk. Filsafat ya. Saya dosen filsafat di seminari di Fakultas Filsafat Unwira dan pembina di Seminari Tinggi Santo Mikael. Saya pernah ketua Komisi Kateketik Keuskupan Agung Kupang itu tahun 2012 sampai 2014 sebelum saya pergi studi. Jadi karena Pak Ram dia tahu seluk-beluk saya, kami dulu juga teman dan dia saya datang di sini juga selain ketemu teman juga, kunjung umat juga, jalankan tugas sebagai imam, pastor yang seperti Romo Gio mereka, tapi juga tugas saya sebagai dosen itu di pengabdian kepada masyarakat. Jadi makanya saya rekam dan atur supaya bisa dilaporkan dan dapat nilai. Jadi itu saja, terima kasih, saya senang karena kita sudah bisa berkumpul malam ini, mudah-mudahan kita bisa diskusi tentang apa saja. Terima kasih, saya kembalikan untuk Pak Ketua Kalpen. Terima kasih Romo. Jadi seperti tadi saya sudah bilang, kita mulai saja. Siapa yang mau bertanya, silakan. Tidak ada batas. Kita boleh bertanya nanti sampai dengan jam 7 kita minta beberapa ibu untuk siapkan makan, lalu kita makan, setelah makan kita berkatekes lagi. Seperti itu. Jadi cerita-cerita saya harap ini momen terbaik untuk kita. Jangan malu bertanya karena ilmu yang kita dapat ini gratis ini. Yang kita undang pastor yang punya kompeten, tadi sudah dengar sendiri ini pembina seminari tinggi deh. Pak Karel dengan Mama Ani, kalau anak-anak mau jadi pastor dekat-dekat memang ini pembina di sana dan mereka yang punya ya seperti itu ya. Itu kita bercanda tapi biasanya anak-anak yang punya. Jadi seperti itu, yang mau bertanya silakan, kesempatan saya berikan, boleh bertanya seluas-luasnya apa saja, boleh bertanya. Nanti kita saring pertanyaan. Kita santai, tidak ada. Ini bisa sudah habis jadi. Ya, bukan bisa. Boleh, silakan. Ada yang mau tanya kok? Saya sedikit Romo. Ya, ya. Minta maaf ya sebelum ini perkenalkan nama. Ya. Oh ya. Perkenalkan nama supaya Jadi Romo bertemu di jalan. Ya. baik. Terima kasih Bapak moderator sekaligus Ketua KUB. Saya langsung perkenalkan nama saya. Fred Lai nama saya. Status saya sudah punya istri di samping kanan saya. Dan anak saya 4. Saya mau bertanya sedikit dan tidak terlalu terlepas jauh dari apa yang disampaikan saat khotbah tadi. Karena keluarga adalah bagian kecil dari gereja. Karena gereja bisa berkembang baik, gereja bisa bertumbuh bagus apabila keluarga itu bagus. Semua dari keluarga. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini, karena keluarga menjadi satu latar belakang gereja yang bagus, karena itu saya coba mau menyampaikan gagasan dan pikiran saya kalau memang perlu untuk dipertimbangkan dan diperlanjutkan ke mungkin ada musyawarah pastoral atau di komisi
keuskupan atau apa dewan keuskupan atau apa yang kami tidak tahu. Nah, ini kita omong tentang gereja, makanya saya sampaikan seperti ini. Di Keuskupan Agung Kupang kita hidup ini tidak seperti Keva Atambua ataupun Flores yang notabene mayoritas. Nah, kita ini hidup di daerah minoritas. Dan untuk itu juga dalam membentuk satu keluarga terkadang dari laki-laki ataupun perempuan suka sama suka, mereka itu di beda agama, tidak seiman. Yang terjadi selama ini ketika mereka pacaran dan langsung direstui oleh Tuhan dan pastor untuk menjadi keluarga baru, keluarga Katolik, perempuan Protestan misalnya atau gereja lain misalnya, laki-laki dari Katolik, dalam perjalanan itu mereka menikah. Yang menjadi himbauan saya itu proses sakramen untuk orang yang baru bergabung ini tidak seperti yang dulu. Artinya dia masuk pengukuhan permandian, habis itu proses sambut baru komuni, habis itu baru proses pembinaan dan dia nikah. Gereja sekarang tidak pernah, yang saya selama saya ada di Keuskupan Agung Kupang, saya tidak pernah lihat proses itu mulai berjalan kembali. Makanya gereja yang kita harapkan di keluarga itu, yang gereja yang kokoh, yang bagus, yang kuat, tidak nampak. Apalagi di dalam gereja, karena kita sudah mengatakan puncak dari perayaan itu di saat ini konsekrasi Ekaristi itu mereka tidak paham, bro. Beda dengan dulu, misalnya mungkin angkatan ke Mama Sarah atau Mama ini, dan karena mereka itu lebih paham. Hampir-hampir mereka sama dengan orang yang dari Katolik. Nah, itu yang sama sampai bisa tidak diangkat ke atas menjadi pertemuan dewan imam dewan apa, maksudnya supaya bisa sampai karena ini proses ini harus berjalan supaya lebih mengerti tentang gereja. Terima kasih, Rob, untuk sementara. Baik, terima kasih. Yang pertama itu ya, kita di Kupang ini kan masih majemuk. Kristen yang bukan Katolik dan kita yang Katolik itu hampir sama besar. Jadi kemungkinan peluang untuk menikah beda gereja itu ada. Dan biasanya ya kalau kita orang Timur itu biasanya laki-laki yang perempuan yang mengalah. Kebanyakan perempuan mengalah. Sudahlah, karena kita memang kakak adik, keluar masuk pada akhirnya itu anak keluar, besoknya juga ada yang masuk. Itu untuk sementara. Tapi karena itu sebagai keluarga yang ekumene, itu intinya bahwa memang harus anak-anak itu persyaratannya itu yang pertama itu perkawinan seperti itu memang sebenarnya halangan perkawinan. Secara hukum itu halangan perkawinan. Kita hanya bisa, orang yang beda agama seperti itu hanya bisa menikah kalau uskup memberikan dispensasi. Nah, dispensasi ini diberikan kalau syarat dan ketentuan berlaku, yaitu pasangan Katolik itu harus berjanji supaya anak-anaknya dididik secara Katolik. Itu harus berjanji dulu. Nanti dalam praktis sehari-hari kamu baku bagi anak dong, itu urusan rumah tangga. Ya. Tapi biasanya ya dididik secara Katolik, dan ya sebagai orang muda jangan terlalu ambil risiko. Maksudnya risikonya besar. Karena nanti anak-anak besok akan bingung, ini ikut mama punya atau ikut papa punya. Akhirnya mereka akan tidak terlalu kuat. Mereka ke sana sama, di sini tidak sama. Ini yang mati-matian begini, di sini bisa begini. Akhirnya anak juga sudahlah, mereka dia mana-mana sama. Jadi banyak keluarga sekarang yang sudah jadi istilahnya relatif. Sudahlah, nanti pergi ke sana sama, datang ke sini juga sama. Jadi akhirnya orang tua juga bilang, sudahlah, kok nanti kau besar juga, nanti kau belajar, nanti mau sambut pada juga ada atur, kita tinggal bayar pembina dan ajar kau. Akhirnya tidak ada lagi. Keluarga tidak merasa menjadi guru agama sudah untuk anak-anak.
Bapak dan Mama tidak mau jadi guru agama lagi. Kita lepas saja. Karena sebenarnya zaman kita ini orang diajak untuk semacam jangan terlalu omong tentang Tuhan dan agama, toleransi kan. Tidak usah terlalu omong itu nanti kamu bisa sembunyi di gereja dulu kalau omong. Itu contohnya waktu saya bicara di sosial media juga orang bilang, "Hai, kalau kamu omong begitu pergi ke sekumpul orang yang di gereja baru omong." Jadi seolah-olah ini hal yang memalukan ya. Seperti kita bicara agama ini hal yang memalukan. Padahal iman kita itu juga bersifat publik. Nah, orang tua lah yang harus mulai menanamkan kepada anak-anak iman yang bersifat publik itu. Iman itu bukan bersifat rahasia, kita tidak sembunyi saja. Sudah nanti orang cari-cari mau daftar berbeda kita ini Katolik. Tidak, bawa anak-anak kalau bisa pergi sama-sama pakai pakaian kesetuju bahwa ini kami orang Katolik, duduk sama-sama. Ada apa perayaan seperti doa rosario keliling, jalan ke tahu bilang ini kami orang Katolik. Orang harus tahu. Nah, itu karena pengaruh, maksudnya pengaruh budaya modern sekarang. Seperti tadi Bapak kasih contoh. Kita punya orang-orang tua yang dahulu, kita dulu kan orang tidak terlalu terikat dengan budaya yang sekarang relatif. Sekarang kan orang semua bilang, kok itu barang itu nanti kamu urus di sana. Itu bukan datang di tempat umum begini tidak usah omong agama. Akhirnya tidak terbawa. Kita punya orang-orang muda yang membantu keluarga baru ini, terbawa dengan itu. Akhirnya anak-anak dibiarkan saja. Literally. Tidak ajar apa-apa. Apalagi sekarang anak menangis sedikit kasih HP sudah. Menangis sedikit dicari ke setiap di depan sudah. Tukang bakso lewat tinggal panggil bakso makan. Tidak masak lagi, tidak suruh anak untuk keraba apa semuanya. Karena apa? Budaya kita itu. Jadi ini tantangan untuk keluarga. Ya, lebih hancur lagi itu yang sekarang orang serangan terhadap keluarga itu apa? Yang kaum yang laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Itu memang kasih hancur keluarga. Anak-anak akhirnya bingung. Jadi anak-anak yang diadopsi misalnya. Itu sebenarnya serangan, menurut beberapa pemikir itu sebenarnya serangan iblis terhadap gereja. Itu langsung tikam keluarga. Jadi dengan ideologi. Karena iblis, setan, ini kalau kita bicara tentang setan sekarang itu dia bukan dalam hal yang buruk lagi. Dia paling yang menarik itu yang setan masuk lewat situ. Dia tidak masuk lewat yang orang tahu itu buruk, kok siapa mau ikut itu. Tapi dia justru datang menyamar di hal-hal yang bagus, ide-ide. Pokoknya orang itu dia menyusup lewat situ. Tapi dia sebenarnya hanya trik lama sih, ulang-ulang. Jadi kita harus fight. Jadi keluarga Katolik satu hal yang penting, devosi rosario. Rosario itu saya lihat keluar mulai kurang. Mungkin pasang patung di kamar ruang tamu justru malu-malu. Nanti saya punya pembesar datang menghelu Katolik kok. Nanti bisa apa istilah penjabat yang kenaikan dan tahan sedikit. Karena orang begitu. Rosario itu. Waktu pengalaman saya di Polandia itu kan terkenal semacam benteng pertahanan. Mereka itu bahkan orang imigran dari Timur Tengah mereka tolak. Pintu perbatasan ditutup. Karena bagi mereka nanti pendatang ini yang nanti merusak tradisi kami. Jadi, sorry, kami tetap menghargai kalian, tapi untuk masuk menjadi imigran di sini tidak. Karena kalian punya anak-anak, besok akan hilang tradisi. Karena dunia global kan, ya. Jadi kalau bertemu banyak akhirnya kita punya tradisi itu tidak ada lagi, sudah membaur. Nah, itu kalau dan di Polandia memang masih kuat. Bapak, ibu-ibu, anak-anak. Kalau perayaan besar apa-apa mereka jalan kaki doa rosario. Jalan misalnya kalau dari sini ke guanya di mana kita jalan kaki sih sambil rosario, tidak pakai auto. Mereka jalan yang betul-betul jalan. Kalau di sana mencari bis kurang lebih mereka jalan seperarakan. Jadi saya lihat kita di Kupang bisa sebenarnya ada itu. Saya lihat ada keluarga yang cukup kuat. Kalau saya mengamati juga keluarga itu banyak yang memberi anak menjadi imam bersih itu banyak sekali dari daerah-daerah yang dulu tidak diharapkan. Ini harusnya dari Atambua dan Kupang, tapi Kupang justru bergeliat. Sekarang cukup banyak. Hampir tiap tahun kita punya tradisi. Dan sepanjang sejarah seminar tinggi Santo Mikael itu
Yang tidak pernah putus tabisan itu hanya Kupang. Ya. Atambua yang banyak-banyak itu pernah kosong. Pernah yang satu angkatan tidak ada yang tabis. Sumba itu beberapa kali bolong. Tapi Kupang tetap. Dan lebih dari 2. Selalu lebih dari 2. Paling banyak. Jadi sudah saatnya orang-orang tua. Karena Kupang ini kan dari segi kita semua kan hampir miniatur NTT kan ada di sini kan. Jadi memang mendukung sekali. Memang saatnya harus bangun. Kekuatan NTT itu ada di situ. Nah, ini kan kita bicara dalam KUB Katolik. Sebelum teman-teman Kristen yang lain datang itu belum ada di muka bumi itu orang Timur, orang NTT itu sudah dibaptis. Tahun 1515 itu pemberontak Protestan belum ada, belum dikenal Protestan. Itu orang Timur sudah dibaptis. Nanti baru Belanda datang, karena itu agama yang baru diperkenalkan. Akhirnya kita, kalau saya masih ingat orang Raja Koro, orang-orang Bawang itu kemudian ikut VOC. Karena sebenarnya mereka sudah diatur oleh Portugis, dikatakan oleh Portugis. Benteng itu kan kita pun benteng Portugis kan. Gereja di situ juga sebenarnya kapelanya orang-orang Portugis. Tapi kan Belanda sudah. Mereka digeser ke timur. Dan Portugis tidak angkat kaki. Padahal itu apa yang menarik itu timur-timur yang sepotong. Karena mereka tahu kalau memang angkat kaki berarti selesai. Hindia Belanda kan waktu itu kesepakatannya siapa yang jadi raja dia punya rakyatnya harus ikut agama. Nah Ratu Belanda itu menganut Kristen bukan Katolik. Jadi dia punya, kita kan masuk Hindia Belanda. Jadi Hindia Belanda harus masuk Kristen yang bukan Katolik. Portugis bilang kalau kita bangun berarti selesai. Kita misi sudah tidak ada. Akhirnya biar sepotong di sana sudah bilang pokoknya kita bertahan. Livau yang sepotong yang Oekusi mereka tidak kasih tinggal. Padahal itu ada apa di situ? Livau yang hanya sepotong ya sekarang Oekusi kan tidak ada apa-apa sebenarnya. Ya. Tapi itu tanam sehingga ya NTT dan seluruh akhirnya Indonesia bisa sekarang kan di seluruh dunia itu orang NTT ada kemana. Saya sampai di Polandia itu ketemu orang Flores. Hampir di seluruh belahan. Ya. Jadi orang kadang-kadang tanya kepada saya bilang, kamu NTT itu Kristen, Katolik terlalu banyak, tidak maju-maju. Kamu miskin sekali. Ya itu karena ukuran yang berbeda kan. Orang pakai kriteria yang beda, yang satu kriteria yang berbeda. Kalau kami yang penuh itu kriteria materialistik. Jadi orang hitung kalau bis ada berapa, atau kau auto ada berapa, itu belum kaya. Atau kau rumahnya pakai tembok atau pakai alang-alang, itu baru pikir kaya. Tapi kalau orang NTT sendiri pakai dia punya standar. Orang NTT tiap hari pesta terus. Anak lahir pesta, anak masuk mister pesta, apa semua pesta terus. Itu kan senang tuh, sebenarnya itu jangan kaya, itu gembira terus. Hanya kan tidak pakai kriteria yang beda. Kadang-kadang juga setuju. Itu kekayaan kita NTT. Jadi memang saya kita bicara dengan keluarga. Yang pertama doa resolute. Kalau bila perlu tidak setiap hari tapi ada malam-malam tertentu kumpul saja supaya doa sama-sama. Satu peristiwa sih tidak apa, penting kumpul tiap malam, makan sebelum makan mungkin. Itu apalagi tadi kalau kita dibangun kan tidak terlalu sibuk yang di Kupang itu tidak terlalu sibuk lah. Dengan malam-malam begini kayak saya kira keluar bisa berkumpul. Kesempatan mungkin malam. Pagi kan semua sibuk mau ke kerja. Siang capek, tidak mungkin kita duduk baku cerita sana sini mau cepat-cepat istirahat. Malam itu paling pas. Sebelum makan malam ya doa sedikit. Doa makannya diperpanjang sedikit. Sehingga itu ada duduk sama-sama di situ. Kesempatan itu yang hanya menurut saya untuk dunia modern kita itu hanya satu-satunya kesempatan untuk makan malam itu. Tidak bisa di lain lagi. Mau lain apa? Kalau bisa makan malam kita bisa berkumpul itu pas. Karena pas kita mau makan kan lepas HP, lepas TV, lepas di kerja, mari kita makan. Nah, kalau keluar bisa tentukan jam makan yang sama, semua berkumpul, itu berkesempatan bab tua, bapaknya pokoknya saat itu mau bicara apa, mau doa, bisa enak. Itu hanya kesempatan hanya itu sih.
Selain itu masing-masing urus dia punya semua. Bapak dan kesibukannya, mama dan dia punya anak-anak mau bermain. Seperti yang paling pasti hanya waktu makan malam. Jadi kalau makan malam juga tidak kumpul, berarti itu tidak bisa jadi fondasi untuk gereja lagi. Dan dulu misalnya kami yang di seminar itu dilatih untuk selalu makan itu selalu hadir. Karena kita hanya bisa berkumpul dan hanya bisa buka hati, sesuatu yang bisa menyatukan kita itu hanya saat kita macam ambil sesuatu yang untuk masuk ke dalam kita. Itu kalau secara rohani itu adalah tren ekaristi. Kita sama-sama kumpul lalu makan itu benar. Tapi dalam sehari-hari sebenarnya waktu kita kumpul dan makan itu bukan saja waktu pesta besar-besar, tapi dalam rumah itu. Jadi harus ada ekaristinya itu dalam rumah. Bagaimana kamu di dalam rumah tidak pernah makan sama-sama bapak, mama, dan anak? Hanya tunggu saya waktu mau pesta berarti antri sama-sama untuk makan, tidak. Antri sama-sama untuk makan itu mulai dalam keluarga. Kalau tidak ada itu selesai. Semuanya itu hanya lanjutan saja. Dalam keluarga itu sebenarnya yang tadi saya katakan itu gereja dasarnya. Benar-benar dasar. Kami pastor-pastor itu juga datang dari keluarga. Mau datang dari mana? Turun dari surga. Suster-suster yang ada. Itu kan dari keluarga sih. Nah, kalau keluarga tidak kuat ya begitulah. Mungkin itu sedikit untuk menjawab pertanyaan. Kita punya masalah yang berbeda dengan mereka yang meskipun mayoritas mereka punya masalah sendiri, keuskupan lain. Jadi itu keuskupan kita di Kupang seperti itu. Terima kasih. Baik, Rom, tadi mungkin saya tangkap ini masukan dari Pak Fred tadi itu soal katekumen, Rom. Oh iya. Ya, supaya keluarga-keluarga baru, apalagi berasal dari gereja yang lain itu perlu katekumen, sehingga mereka juga memahami tentang Katolik yang sebenarnya. Karena pengalaman ini berkaca dari pengalaman di sini memang ada yang datang lalu dibuat dia punya aturan. Itu masukan itu Romo mungkin di tingkat eskupan atau di mana bisa jadi, karena seperti tadi diangkat bahwa dia besok menikah, ini hari peneguhan menjadi anggota Katolik yang resmi, lalu saat menikah langsung sambut baru. Ada banyak hal yang dikorbankan. Itu mungkin masukannya seperti itu. Baik, terima kasih. Itu juga soal ini ya. Makanya sekarang saya mati-matian itu kan, supaya orang Katolik tahu bahwa Katolik ini memang begini. Tidak bisa, kita sama-sama Yesus ya. Tidak bisa. Harus ada. Karena menurut saya itu sudah di kalangan anak-anak itu sudah tidak ada bedanya lagi. Jadi memang katekumen itu perlu. Jadi itu nanti dipikirkan mungkin untuk nanti untuk sidang untuk paroki untuk dari maksudkan untuk seksi katekes ya. Karena memang saya juga mengamati seperti itu. Tiba-tiba dia sudah pindah. Kadang-kadang begitu berkat nikah kasih dia sambut selesai. Agar dia suka tulis. Padahal orang dulu kita mau masuk itu pas berlanda sampai injak kita. Terbaik, dimasukkan yang bagus. Masih ada? Sebelum ada saya kasih pengantar Romo. Mungkin Romo bisa jelaskan kembali tadi di dalam khotbah itu Romo sudah singgung tentang basis itu. Maksudnya kenapa di dalam gereja Katolik itu perlu ada KUB, lalu dengan adanya KUB ini orang harus berkumpul. Padahal kita mengerti bahwa perayaan Ekaristi hari Minggu itu menjadi puncak iman kita, tetapi gereja Katolik itu dia harus buat KUB sehingga orang harus berkumpul dalam KUB itu. Orang bisa jelaskan ini. Baik, ini kita bahas. Ini namanya eklesiologi ya. Kelompok basis gerejawi. Jadi basis gerejawi. Sebenarnya pertama kita harus menghindar karena pemikiran orang modern sekarang itu urusan dan Tuhan itu saya urusan. Kalau misalnya ada satu setan dua binatang itu saya urus Tuhan, dan saya masuk neraka di saya pergi saya. Nah itu yang harus dihindari. Karena kita punya dasar itu pada
dasar dari komunitas kita itu Tuhan. Kita punya Tuhan itu bukan nonok Messi. Kalau orang dalam bilang nonok Messi, bukan yang Messi yang betul-betul Messi. Dia itu dalam komuni persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dari kekal, itu dia sudah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dia ada begitu memang. Karena dia punya persekutuan itu namanya persekutuan cinta kasih, maka dia buat manusia, dia ciptakan manusia supaya kita juga ikut masuk dalam persekutuan itu, dapat cinta kasih. Makanya dia panggil kita itu untuk masuk dalam persekutuan. Jadi mau tidak mau, yang paling pertama itu keluarga. Keluarga ini saling baku ikat dengan keluarga lain. Pertama biasanya secara darah. Kalau dulu kita masih halai, kita pun orang tua itu karena ikatan darah kan, kawin maun itu terikat. Tapi dengan pembaptisan kita semua itu terikat, dan supaya lebih nyata terikat dengan wilayah geografis. Jadi jarak dari ini ke ini dekat, rumah-rumah yang baku dekat, kita baku ikat. Ya. Itu harus dari ikatan, kan dia itu rantai persekutuan. Jadi iman kita itu tidak datang Tuhan turun langsung kasih ke kita, tidak. Dia kasih kepada sekelompok orang yang dipanggil. Dia panggil orang-orang, baru ajar mereka. Dia tidak jalan satu-satu ke rumah. Kamu ikut saya itu, lalu kembali tidak. Dia kasih kumpul orang, baru ajar mereka. Jadi dia memasukkan orang ke dalam persekutuan. Jadi dengan kita dibaptis, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu kita sudah terkait dengan satu jaringan besar. Itu mau tidak mau harus diterima. Itu tugas kita. Kalau kita saya punya iman terkait dengan yang lain. Setiap kali kita berdosa, itu juga bukan urusan pribadi. Ya, bukan saya punya urusan Tuhan, saya mau mengaku atau tidak saya punya urusan. Tidak. Itu mengganggu persekutuan ini. Orang harus tahu yang persekutuan ini yang mulai ditinggalkan oleh orang modern sekarang kan. Jadi begitu kita berdoa dulu kan, kalau kita punya orang tua yang masih halai itu kalau ada yang salah begitu biasanya kumpul semua, apa istilah kalau kandas di TTS ambil naketi, tahu ada hubungan dihadapi keserusak hutan di mana, karena dia sebagai harmonis terkait. Nah, pemikiran modern ini memang merusak banyak hal modern. Itu diakui oleh banyak pemikir. Pemikiran kita modern semakin buat orang manusia yang bingung, yang lain-lain tidak perlu. Jadi kesatuan, kita terikat. Terikat itu tidak bisa kita lepaskan. Manusia itu makhluk sosial. Nah, KUB ini menegaskan sosialitas kita. Karena jatuh bangun apa segala itu dalam sosial. Di dalam masyarakat yang bukan gereja, kita harus ada RT, desa, dan segala macam. Kalau tidak masuk dalam situ berarti kamu selesai. Nah, gereja juga seperti itu soal iman. Karena iman kita bukan urusan pribadi, itu adalah urusan bersama gereja. Jadi mau tidak mau, orang tidak mau hidup pakai tidak, itu kau hidup saja di dunia itu karena ada keterkaitan seperti itu. Tidak bisa kamu menyangka. Kamu akan berusaha mau menyangka, saya tidak mau terlibat. Jadi pastor mau datang minta apa, saya angkat saku dia, tidak. Bukan itu yang dimaksud. Jadi kalau ada orang, terutama kami yang muda-muda ya, kalau pikiran terlalu subjektif seperti itu, bertobat. OMK itu. Jalin komunikasi, persekutuan, komunitas. Jadi itu mulai dari keluarga. Kemudian tetangga sekitar. Nah, tentu saja tetangga yang paling dekat adalah orang yang seiman dengan kita. Tambah dengan kita punya keluarga yang karena darah, kawin mau. Bisa menguatkan kita. Jadi mau tidak mau, kalau kamu mengeluarkan diri dari situ, itu sama halnya kamu memotong diri sendiri, kering nanti. Terutama dalam soal iman. Kita bicara yang mau berdoa apa segala, mau bangun kesejahteraan, itu semua kita bisa bicarakan dalam KUB ini. Kita tidak bisa cari kita pun keluarga yang karena kawin bangun ada di mana, di oleh bahasa. Bisa. Ada untungnya, tapi ada saatnya, tapi bukan tiap hari tuh. Tiap hari kan kita yang dekat-dekat. Dapat masalah sesuai dengan iman ya orang-orang dekat. Jadi sebagai itu memang basis, karena gereja itu kan terdiri dari situ. Gereja yang tidak bangun dan bangun kumpul orang yang tidak jelas semua lalu mari kita masuk ke gereja, tidak. Nah, tantangannya untuk kami yang di Kupang
hampir paroki-paroki itu kan orang kan banyak orang yang datang tinggal kos saja, jadi dia seperti tidak benar-benar terikat di paroki. Jadi kadang kan dia ini minggu dia misa di sini, besok dia lari ke sana. Jadi lebih banyak orang yang bukan komunitas di situ. Sehingga ini sedikit mengganggu. Tapi kalau kita yang di bawah ini mau putar balik di mana? Jadi tiap kali akan ketemu orang yang sama. Pastornya juga akan ketemu terus. Jadi kenapa kalau tidak mau terima itu dengan dua tangan merangkul kebersamaan? Di Kupang mungkin kau bisa sidi-sidi, tapi mau sidi sampai kapan? Jadi kita akan bertemu seperti itu. Jadi dirangkul, terima siapa memang kita harus dari kau. Jadi gereja itu yang dinamakan gereja itu mulai dari keluarga. Dia tidak mulai dari banyak orang yang tidak jelas, tidak. Pastor datang juga, oh keluarga ini, tambah keluarga ini yang kumpul jadi gereja di bawah. Keluarga berkumpul jadi KUB berkumpul jadi stasi berkumpul jadi paroki. Nah, paroki ini berkumpul jadi satu gereja lokal gitu. Kalau kita tergabung dengan gereja keuskupan lain, jadi gereja seluruh Indonesia. Masih ada? Silakan. Ya karena dengar selalu ya, dia aneh kasih out sudah. Kamu mau ngomong apa? Kita kelompok ini kerjain Pak. Ada yang mau tanya silakan. ya betul. Satu hal biasanya kita yang Katolik, kita terbiasa dengan top down. Ya, kita itu otoritas itu sangat kuat ya. Ya kalau misalnya dalam keluarga itu bapak omong kita semua dengar. Kadang-kadang kita tidak usah kasih usulan untuk bapak. Hanya dunia kita sekarang juga buat kita supaya semua memberikan pendapat dan ini. Itu juga kadang-kadang kacau di situ ya. Bapak omong anak juga, hai bapak begini saya tidak mau. Itu kacau di situ. Tapi gereja kita mengajarkan ketaatan. Kalau memang ada yang mau dikoreksi, koreksi dengan baik-baik, bukan membuat sembarang resi sembarang. Kadang-kadang kita berpikir dalam gereja itu harus, kadang-kadang saya lihat kadang di paroki itu kadang-kadang kacau itu karena yang anggota DPR itu buat kacau. Karena mereka bawa sistem DPR itu ke dalam gereja. Nah pastornya pasti ngomong, ini bukan DPR sih, kamu apa semua. Nah itu yang biasa kacau di situ. Karena kita berusaha menyamakan demokrasi. Ingat kita itu kerajaan Allah. Kita kan orang timur akrab, orang NTT itu akrab dengan sistem kerajaan. Kerajaan itu kita dengar, serajaan kita dengar. Republik itu yang kita sama-sama sedikit jajak pendapat, sedikit jajak. Maka itu harus kita mulai dalam kelompok kita. Ketua KUB omong dia mau salah, ikut dulu. Nanti kita kumpul sama-sama dengan Pak Ketua ada salah di sini, begitu. Jangan di belakang lah, kami tidak mau pergi. Tidak ada. Datang berkumpul, ketemu begini baru omong, Pak ada salah di sini. Harus berkumpul dulu baru omong. Tidak bisa kamu dari belakang bilang, hei kau tidak ada salah di situ. Pergi beritahu di sana, pergi lapor di uskup lagi. Tidak ada urusan uskup dan kamu yang tiap hari baku raut di situ, kamu datang bereskan di situ. Ya. Tidak puas dengan ketua KUB, tidak puas dengan ketua stasi, tidak puas dengan pastornya, ya kita harus ini, jangan pergi cari orang lain macam orang Mahkamah Agung yang naik banding. Nanti ada urusan hati, tidak tahu kita punya situasi. Jadi bertemu sama-sama dengan Pak Ketua tadi itu begini. Selesai kan? Di konflik biasa pastor dan umat itu serasa di situ sih. Pastornya salah, umatnya dia bangun langsung diuskup. Uskup pada tahu kau yang tiap hari dengan pastor di situ, kau dikasih tahu uskup bagaimana? Gitu. Iya kan. Biasanya frater juga begitu. Kadang-kadang ada milik di nilai begitu. Nah ini pastor ya, karena ada pastor yang pastor dia tinggal dari frater, tapi dia tidak milih frater. Nanti dia datang berlaku dari jauh. Ini itu frater itu begitu. Kau tinggal dan dia di situ beritahu dia kan. Kenapa kau lapor di kami nanti yang keluar?
Kadang-kadang begitu. Itu karena apa? Tadi mau prinsip seperti itu lu pengurusan, lu mau jadi pastoran kosan dulu ya. Tidak bisa. Semua ada keterkaitan. Kita di sini juga begini. Kita pikir tetangga di sebelah tidak ada, tidak. Semua terkait. Tidak harus terkait yang nampak. Ada hal-hal lain itu. Karena soal iman ini bukan hanya soal yang kita lihat saya ada rumah yang tinggi, tapi juga ada sesuatu yang melampaui. Bahkan kalau kita orang Daud ada lei atau lulik begitu. Lulik itu kan sesuatu yang agak sulit dibahas, sakral, dimensi sakral. Lulik atau lei kalau bahasa Daud. Itu yang dimensi seperti ini yang sekarang hilang untuk kami yang anak-anak. Orang tua itu masih baik masih dapat, tapi kami anak-anak dimensi yang namanya lei dan lulik itu kurang dapat. Dimensi sakral, dimensi transendental. Makanya harus pelan-pelan dibuat kembali. Ritus-ritus misalnya kalau ada anak ulang tahun, kamu harus buat sesuatu. Dia bisa lepas. Tidak harus kasih dia kue ulang tahun. Tidak ada sesuatu misalnya doa khusus. Itu harus ada yang ritus-ritus seperti itu. Kalau tidak, anak-anak tidak akan dapat sesuatu yang tradisi. Tidak dapat. Akhirnya mereka besok-besok mereka hanya seperti mesin sih. Masuk kerja juga hanya apa seorang ini apa sekarang kasih cap dan terima gaji diambil. Tidak berkembang dia sebagai manusia. Dia jadi seperti mesin saja. Ini jadi manusia lagi. Kalau tidak ada sesuatu yang sakral dan sesuatu yang ritual. Ritus itu yang dimensi ini. Kita yang masih tinggal di sedikit jauh dari Kupang masih termasuk kampung lah, masih ada pesan. Ini maksudnya globalnya begitu, pemikiran banyak orang seperti itu. Pelan-pelan akan, karena anak-anak kami yang anak-anak muda ke bawah itu kan bertemu dengan ini terus. Jadi sebenarnya kami punya otak ini dipengaruhi oleh ini. Jadi apa yang terjadi di Rusia itu kami tahu. Jadi itu memang mempengaruhi kami semua. Jadi kalau orang tua tidak kuat, jangan salahkan kami. Orang tua juga harus kuat kanan kaki. Jadi bisa bilang, anak nanti kalau dia ada akan bertumbuh. Tidak sama seperti dulu, bapak dan mama dan dulu kan tidak terganggu dengan informasi yang terlalu banyak kan. Itu mau baca koran secari setengah mati. Tapi sekarang tinggal kasih hidup HP kamu di maaf segala macam datang semua. Yang baik maupun yang buruk. Ini yang beda. Jadi orang tua harus tanam kaki untuk tradisi. Sekali lagi tradisi itu penting ya. Satu pertanyaan lagi. Siapa? Ibu Erna. Hanya jago di belakang-belakang. Oh. Dan memang kelemahan kami di sini seperti itu. Yang pertama mungkin seperti Om tadi ini kan, Bau ini dia mungkin daerah pinggiran, tapi pinggiran provinsi. Ya, tapi di satu pihak Bau ini sebenarnya masih ada apa? Sistem feodalnya masih kuat. Jadi tradisi sebenarnya masih kuat. Apalagi yang artinya umat Katolik di sini juga kebanyakan di sini Pak Ran mereka orang tua yang memberi sesuatu warna baru, tapi harus itu tradisi Katolik itu tetap ada, itu yang penting. Dengan tradisi orang Baunya yang khas, juga tradisi Katolik yang khas. Itu orang harus dapat. Misalnya kalau kami di keuskupan, frater datang dari sini kami bisa, di Bau itu seperti ini. Selalu harus khas. Kalau tidak, nanti kita anggap kau macam datang dari mana ke? Tidak ada layan begitu ya. Ya. Kamu harus hadir dengan kebaun ya. Kalau orang bahas dengan kebaunan itu harus nampak. Kau amarasi barat, apa kekasihnya di situ? Entah bahasanya, budayanya atau pola pikirnya itu harus nampak. Itu orang tua yang tanam. Itu hanya orang tua. Tidak bisa kita cari HP dan kasih dia kepada dia pengotak. Orang tua itu kita orang tua yang terutama kami orang tua muda. Itu kita yang jadi jembatan antara yang orang tua masa lalu dan kita pun anak ini. Jadi kalau tidak jadi jembatan yang baik, kita pun anak dan terpisah. Mereka tercabut dari akar. Itu malang sekali kalau orang mulai tercabut dari akar.
Jadi kita orang tua, terutama kami orang tua muda, itu kesempatan untuk anak-anak masih kecil kan aku. Kebiasaan apa yang dulu saya terima dari saya pembaik dan nenek atau saya pembapak, itu yang harus turun terus kepada anak. Harus menjadi kasih tiap keluarga. Dan saya yakin tiap keluarga punya kekasih sendiri, itu yang harus dijaga. Kalau dunia sekarang sudah begitu simpang siur, kalau masing-masing keluarga tidak ada apa-apanya, orang hanya lihat kita sebagai, apalagi sekarang hanya digit tertentu. Oh ini nomor berapa? 241 begitu. Tidak bahwa ini Bapak Antonius begitu. Tapi sudah 321 begitu saja. Kau pergi ke apa? Pergi ke rumah sakit juga orang hanya lihat oh apa BPJS nomornya berapa. Jadi lihat nomor-nomor begitu sih. Tidak lihat manusianya lagi. Karena kau pilih tidak ada kekasih apa-apa. Jadi oh ini nomor berapa? Oh dokter ini. Jadi oh nomor antrian 2 begitu saja. Jadi kita dipanggil dan digit-digit. Jadi kalau kamu putus ini berarti selesai. Kita punya anak-anak dong itu hanya sekedar digit-digit yang orang kita katik sama-sama. Ini pemikiran soal pikiran ya, karena kami anak-anak sekarang kan pengen ini bareng ini masuk keluar simpang siur. Jadi kami harus sabar kemana. Guru-guru di sekolah oke, tapi mereka dengan kami itu berapa jam sih? Bapak mama yang dengan kami terus. Jadi bapak dan mama itu adalah guru yang paling pertama dan utama, bukan belajar. Pendidikan seminari pertama juga ada di keluarga. Pendidikan pertama juga ada di keluarga. Dari pastor suster itu dididik di keluarga. Jadi bapak dan mama anak-anak begitu. Sampai suster dan sampai istri. Presiden yang mau besar-besar, ketua DPR itu juga dari bapak dan mama kan dari mama. Jadi kalau besok-besok misalnya kamu mau supaya misalnya kita punya gubernur dari sini, orang tua harus siapkan sejak kecil. Bukan dia sudah mau sekolah, mau tamat, mau kuliah, berapa nanti siap supaya jadi punya apa. Kita cari suara, tidak bisa itu sudah terlambat. Orang mulai dari kecil dengan nilai-nilai dasar. Itu terutama untuk kami yang keluarga muda. Ini keluarga itu yang sangat penting. Keluarga inti, keluarga terkait, keluarga dalam keluarga rohani seperti kita ini. Itu kumpul malam ini juga ada sesuatu. Jadi ya, saya ini kan jarang-jarang ketemu dengan orang tua kan, saya tiap hari urus frater saja. Bolak-balik frater terus. Ketemu dan yang beragam ini ya paling saat-saat liburan. Bisa hari Minggu, tapi ini hari Minggu kan hanya paling komedi saja. Selain itu di banyak sih ada frater, akhir poin. Sebenarnya saya terpola seperti itu. Banyak perkuliahan. Baik, jadi saya bersyukur karena Ketua KUB sudah mengundang saya ke sini, kita bisa bicarakan bersama. Dan karena banyak hal menurut saya harus sampai kepada Bapak Mama. Bapak Mama itu kunci. Tidak bisa salahkan anak-anak. Dia sambut balik dan tidak tahu salah meriah, juga bukan anak yang salah. Itu orang tua yang salah. Jadi tidak bisa marah. Ibu guru agama tidak bisa marah anak lah. Marah ada orang tua, kenapa tidak ajar ini anak salah meriah sedikit kau? Tidak bisa guru langsung tempelin ini anak, jadi tanya orang tuanya dulu. Karena orang tua yang salah tidak ajar dia, tidak biasakan dia. Salah meriah ini kan. Sebenarnya anak Katolik itu kalau tidak tahu salah meriah itu sudah terlalu. Setiap kali bulan Oktober itu kan kita anak-anak besar. Kalau dia tidak tahu salah meriah, kan itu berarti orang tua yang ya, kadang-kadang saya dalam pikiran juga, saya ketemu anak-anak, saya sengaja tes. Ini kalau mau tahu dia orang tua kan tes dia salah meriah di situ. Kalau dia langsung berarti bapak pas sering di gereja atau gitu. Dan biasanya pas antara ketua KUB atau pokoknya rajin-rajin di gereja, anak dong cepat tanya doa dia cepat. Jadi untuk terutama untuk kami orang tua muda yang masih seumur-umur saya, kita punya anak, kalau tidak kita punya anak-anak ada gap yang besar sekali karena perkembangan teknologi sekarang memang terlalu
Ini hari HP-nya sudah mulai begini, 2 bulan berikut HP-nya sudah aneh lagi. Dan anak-anak cepat ikut itu. Kita orang tua masih pegang HP yang lama-lama, dia sudah tukar berapa kali. Kalau bukan dia punya sendiri, sepakai teman punya. Orang tua harus tanam kaki kuat. Tadi jadi fondasi benar-benar jangkar. Macam orang tarik tambang itu, orang tua yang di belakang itu tanam kaki. Anak-anak yang di depan. Benteng orang bilang, harus jadi benteng. Benteng untuk tradisi karena gempuran. Orang sekarang tidak gempur dengan apa begitu, bombardir dengan senapan. Tidak, orang pakai di kesmas di India. Nanti kepala paling gampang. Mau rubah orang itu rubah dia punya orang sendiri. Kau bisa omong di orang dan bunuh orang sekarang jadi. Hanya omong di atas panas di sini. Ya, dia orang yang tahu teknik buat orang. Jadi kalau orang tua tidak kuat, tidak anak dong kebablas. Jadi itu harapan seperti tadi kita pembacaan Injil, buka telinga, buka mata, kasih buat diri lidah. Itu tugas orang tua. Membuka kita pun anak punya telinga, buka anak punya lidah supaya omong bagus, buka anak punya telinga supaya dengar yang baik. Itu kamu bukanya kemana? Lalu yang kedua itu masih tadi membaca itu kekuatan kata-kata. Kekuatan kata-kata ini saya maksud begini. Ingat, kata itu memang apa? Kata itu punya efek yang baik. Kata itu bertenaga ya, kata-kata itu powerful. Dia punya efek untuk mengubah orang. Jadi hati-hati dengan kita punya anak-anak, terutama kami yang keluarga muda. Omong anak itu jaga mulut. Ya. Kadang-kadang kalau kita maki-maki anak, itu besok-besok dia akan jadi seperti itu. Babi kau, anjing kau. Dia besok-besok dia jadi anjing. Iya, Anda mati tentu. Ya, hati-hati dengan kata-kata. Tapi kalau tiap hari kamu puji dia anak, dia akan merasa, saya berharga. Jadi kita membentuk anak bukan hanya kasih makan saja, tapi juga kasih. Dia punya hati dan kasih dia punya. Memang satu pihak kadang-kadang ya kita orang tua dulu kan saya yang beranak, kalau saya yang atur kau tempelin, kau injak kau. Tapi kemudian anak itu hanya titipan dari Tuhan. Orang tua tidak ada apa-apa. Orang tua kan saling mencintai. Itu saja. Kamu tugas itu. Tuhan mau kasih anak, terima. Tidak kasih anak, dia jangan paksa cari anak lagi. Ya, kan ada orang yang tanya saya begitu. Kenapa? Sering kamu punya tugas saling mencintai antara bapak dan mama. Itu tugas kamu mewujudkan kasih Tuhan kepada manusia. Tuhan mau kasih anak, dia kasih. Tidak mau kasih, jangan paksa Tuhan kasih kau anak. Dibuat bayi tabung, yang paling apa cari istri baru lagi. Atau suami baru. Kita tidak punya, gereja tidak mengajarkan bahwa kita ini tidak punya hak untuk ada anak. Kita tidak punya hak untuk ada anak. Itu Tuhan yang kasih. Jadi kita pun tugas itu saling mencintai. Bapak memberi diri kepada perempuan dan laki-laki, saling mengasihi. Tuhan mau kasih anak, kasih. Tuhan tidak kasih, tidak terpaksa. Dicari bayi tabung, segala donor, sperma di mana-mana. Itu secara moral salah. Jadi perkawinan itu, terutama untuk kami yang OMK, perkawinan itu bukan peternakan. Jadi bukan untuk cari anak. Nanti dia kawin begitu tidak ada anak dan kita lepas karena kita tidak ada anak, cari lagi. Tapi bukan itu bang. Persekutuan cinta kasih itu penting. Orang-orang muda kan dia tanya saya seperti bagaimana kalau kita tidak punya hak untuk ada anak. Tuhan kasih terima, Tuhan tidak kasih selesai. Nah yang apa ya sekarang ada pasangan orang muda juga yang mau menikah tapi tidak mau punya anak. Dia dari awal dia berniat tidak mau punya anak. Itu juga salah. Anak terlalu sibuk, repot sana sini. Itu juga bahaya. Itu tentang keluarga yang bagus. Dan itu saja satu hal orang tua memang harus tanam. Jadi di KUB ini sampai asosiasi ya kita mulai tanam kasih. Terutama kita yang keluarga muda.
20 tahun ke depan, apa yang kita lakukan sekarang itu nanti kita tuai manusianya. Jadi investasi paling besar itu di manusia, bukan investasi di kita punya BRI, KBNA. Kalau kumpul sapi terlalu banyak tapi anak tidak pernah sekolah, mau dapat apa? Sebenarnya mau itu sapi dong yang mau piara kita waktu kita sekolah, atau anak yang mau piara kita. Itu terlalu kumpul itu sapi ke sekolah anak. Sekolah anak supaya dia pikiran tuh. Dulu kita sekolah itu supaya dapat kerja. Waktu masih Hindia Belanda, orang tahu baca tulis bisa masuk kantor untuk baca tulis. Sekarang bukan. Sekarang lu mau ojek lu harus mengerti juga. Dia jangan mempermalukan orang yang sarjana lalu ojek. Tidak. Justru dia ojek sebagai sarjana itu suatu hebat sekali. Kamu jadi kuliah datang ojek. Tidak, saya biar ojek tapi saya sarjana. Itu beda. Daripada kau jadi pejabat besar tapi ijazah pakai beli. Itu beda seseorang. Ya. Mungkin mendingan saya tiap hari hanya ojek saya tapi saya pengen ijazah. Lu mau sikat saya dari mana? Karena itu sudah bermain di pikiran sekarang. Bahkan orang sekarang pakai itu alat-alat kesmas segala macam. Teknologi dunia ini semakin berkembang ya. Oke, itu sih. Baik Romo, ini KUB ini memang ada semacam ada lubang, ada orang tua yang begitu jauh dengan anak-anak. Iya, kesenjangan. Saya lihat jelas dari ini. Ada generasi yang semacam putus. Iya. Tadi Romo jelaskan, saya hanya hal yang paling konkret saja Romo. Ini pengalaman saya sebagai ketua KUB di sini. Jadi beberapa tahun yang lalu, kalau kami bulan Rosario itu, saya siapkan 2 permohonan. Tujuannya bahwa 2 permohonan itu disiapkan supaya anak-anak ini yang baca. Memang ada dampak seperti Romo tadi. Hari pertama mereka baca itu putus, satu kata juga bisa putus, belum satu kalimat yang keluar. Saat hari-hari terakhir menjelang penutupan bulan Rosario, mereka mulai pintar baca. Jadi kalau tadi Romo jelaskan bahwa ada saya juga mengalami di kelompok ini. Jadi sekarang memang kita rasa tidak nyaman, kita berdoa Rosario, 2 permohonan itu orang eja kata. Iya, Tapi betul. mau tidak mau harus dipaksa untuk anak-anak ini, karena tadi mungkin ke depannya saya hanya minta Romo untuk memberikan contoh yang paling konkret. Kalau saya dari Sekami itu, Sekami ini tadi mungkin Romo lihat anak-anak ini, kita baru gerakan baru berapa bulan. Sekarang kalau bulan September ya mungkin baru 1 tahun ya, karena baru tahun lalu baru kita coba gerakan mereka. Memang ini nanti kalau kita omong dengan membangun lahan tidur itu memang berat ya. Tapi kalau Romo jelaskan tadi memang mau tidak mau harus wajib. Dan saya sudah koordinasi dengan Romo Jeffrey juga, sudah ikut ini. Romo Jeffrey waktu itu daftarkan saya di grup Sekami Keskupan Angkubang punya. Hanya saya minta Romo untuk bila Romo kami bisa ikut kegiatan, karena mereka kan hampir setiap bulan Ada. ya. Romo Aditya. Ya, benar. Jadi saya minta Romo Jeffrey untuk ikut, jadi dia bilang siap baik-baik mereka dulu. Jangan sampai di sana orang menyanyi, mereka tidak tahu menyanyi. Itu ya hanya kan Romo kita baru bawa anak yang kalau 10 orang sampai di sana mereka hanya nonton, lalu yang lain bersorak gembira lalu mereka nonton, itu matikan mereka karakter juga. Artinya saya minta supaya Romo bisa berikan hal yang paling konkret, apa yang harus dibangun di dalam KUB supaya mendukung ini keluarga itu. Itu kalau saya pengalaman tadi itu. Baik, tentang Sekami saya kira kita punya SD ini kan SD Yaswari itu bisa dibentuk dari situ. Jadi ke bapak mama sekalian bisa minta kepada guru-guru perhatikan anak-anak.
ada kesempatan tertentu buat mereka macam kegiatan permainan yang di luar bahan pelajaran. Ini memanfaatkan karena kita pun sekolah, jadi kita bisa atur kan. Mungkin itu saja karena kalau kita bicara program orang tua semesteral. Jadi mungkin langkah pertama kerjasama dengan sekolah saja. Kerjasama dengan sekolah untuk atur anak-anak menyanyikan gerakan apa yang buat mereka lebih terikat lagi. Bukan sekedar sebagai siswa kelas ini, tapi sebagai kelompok khusus. Misalnya ada satu lagu tertentu, hafal itu selalu seperti apa. Satu teriakan dia tertentu, mereka bisa jaga itu, kemudian bawa mereka untuk gabung dengan yang lain, baru mereka tangkap lagi apa lagi. Jadi mungkin mulai dari sekolah sih. Apalagi kita ke sekolah bisa. Kalau dulu masih ini Monsinyur Domi masih di sini. Dia kan setiap minggu ini dia khotbah untuk remaja, minggu depan untuk orang tua, minggu berikut untuk si kami. Jadi nanti apa yang Monsinyur tanam itu orang sudah mulai petik, karena kita omongin tadi macam Romo, macam ada yang sudah jadi pastor. Itu zaman Monsinyur. Habis itu memang putus, lalu sekarang baru kita mau bangun kembali. Jadi ada gap jadi. Tidak bisa. Yang penting mau mulai. Tapi dengan Farhan bilang sudah lihat misalnya sudah bisa, kita bisa mulai. Romo Jeffrey tinggal koordinasi dengan Romo Jeffrey bisa diatur. Mungkin saat-saat Stipa sudah datang. Artinya harus mulai sendiri. Bukan mereka kumpul semua di situ. Jadi memang kalau di saya karena tidak terlalu terlibat dengan anak-anak gitu. Memang kalau ini misalnya tadi suster pasti sudah dengan mereka sudah sendiri pasti akan lancar. kali berikut itu juga menjadi perhatian. Mungkin sekali berikut itu ambil, kalau misalnya mau ke depan ambil satu paket. Kita tadi rencana mau dan frater hanya di malam mau ada kegiatan. Berarti Saya memang ini Romo ini baru saya ini tidak ada berpikir. Saya berpikir, saya cek frater pas yang biasa dan saya lihat dan anak-anak itu bagus. Saya sudah ingat pasti ada anak. Tapi cek dong ini malam ada pertemuan dan prefek dengan situ. Berat. Akhirnya saya tidak jaga. Tapi Romo itu mungkin ini apa jadi perhatian saja nanti. Kali-kali berikut saya bisa minta. Saya sudah terpaket. Artinya kalau Romo lihat pastornya bisa handle semua, oke lah. Tapi kalau ini bisa langsung dan pendamping satu untuk kursus apa. Misalnya kali mau fokus di apa ya itu yang buat bisa. Misalnya kali kalau Romo undur saya berarti kepada orang dewasa. Karena tiap kali saya berhadapan dengan orang dewasa kan. Mungkin sedikit OMK. Harus bangun dari bawah. Ya anak-anak itu penting dan memang keluarga. Seperti yang kita kumpul sudah baik, sebenarnya ini sudah langkah baik. Daripada tidak ada, kita hanya tunggu bulan Rosario baru kumpul untuk doa Rosario sih. Ada, silakan. Tadi minta maaf. Tadi kan ada yang disampaikan oleh Bapak Romo tadi. Terkadang sekarang ini di ruang-ruang tamu itu sampai tidak ada tempat terpanggung lagi. Itu jujur saya juga hampir berpikir seperti itu. Simpan satu di ruang tamu sebelum ini. Simpan satu di ruang tamu itu sebenarnya kamu mengumumkan kepada tiap tamu datang bahwa saya ini pindah fosil besar. Itu artinya kamu bersaksi sebenarnya. Kamu sudah menjadi mati. Begitu orang datang lihat langsung nasi. Nah, kalau kamu sembunyi misalnya di kamar belakang ya orang kalau sudah akrab baru masuk ternyata dia Katolik. Tapi kalau orang tahu sini begitu datang bertamu, kalau kebetulan dia orang Katolik yang baik pasti kamu akan langsung akrab. Coba tes, terpatin di muka. Kalau orang yang asing sekali kebetulan mungkin dia lewat dan dia mau tanya alam, dia lihat patung di situ dia akan tergerak. Orang siap terima saya. Ini ada patung bunuh Bresson mungkin bunuh saya di sini makanya begitu.
Kami patung keliling. Nah, Patung kelompok. cukup satu Ustaz. Maksudnya tidak usah terlalu besar-besar. Satu. Orang begitu lihat langsung, oh ini orang betul. Begitu. Itu satu tanda yang sangat-sangat coba kamu buat sih di depan. Orang begitu datang untuk melalui sedikit-sedikit, oh dia akan rasa macam dia temukan keluarganya. Dia akan rasa seperti itu. Ya, karena dengan apa yang disampaikan tadi tuh, kadang saya mengalami dalam diri saya, tapi saya tidak pernah sampaikan kepada keluarga saya, istri ataupun anak. Karena di lain sisi, ketika saya keluar, kadang orang bertanya saya, kenapa kamu orang Katolik ini mesti keliling saja dengan patung Bunda Maria? Kenapa kamu menyembah perluan patung Bunda Maria? Dan bahkan yang sudah pernah terjadi di kami Baun ini, orang yang dari Katolik masuk Protestan, dia gereja di Protestan, dia masih pegang patung. Nah, tapi dia masih yakin dan percaya bahwa itu satu patung Bunda Maria. Dalam perjalanan dia lepas itu. Nah, makanya dengan ini kami sampai duduk-duduk dia orang mengerti dari gereja muda, kenapa kamu menyembah patung? Nah ini makanya dengan ini kami yang mau taruh patung di depan atau buat kata ruang kecil mutar, kita kejadiannya minder. Nah itu misalnya di situ. Karena apa? Orang yang tidak tahu apa-apa akhirnya dia kontrol kembali kita. Menyembah patung, artinya kita tidak artinya menurut saya ada juga orang yang dia pikir itu patungnya itu yang di patung itu. Tapi kalau kita yang mengerti itu, patung ini gambar dari seseorang yang benar-benar masih sayang, cinta. Itu masih jelaskan untuk orang-orang yang modern sekarang. Ingat, kita pun teman-teman itu bahkan rumah ada itu juga dong buang di Soed, itu orang tidak pakai itu. Mereka anggap hanya Kristus ini. Itu berdasarkan basis teologi yang mereka itu bilang Yesus itu tidak perlu, dia tidak ada preferensi saya sampai Yesus itu mau datang langsung ke saya. Ini sebenarnya satu bentuk kesombongan. Orang Katolik itu apa macam terima semua bahwa orang-orang yang mendahului saya, para kudus itu mereka orang hebat dan saya senang. Saya senang dengan mereka karena mereka sudah menunjukkan jalan. Nah, sebenarnya dan ini Bapak, kamu pasang patung di situ, ada teman yang Protestan datang, tinggal kamu jelaskan seperti itu. Jadi dialognya bisa jalannya di situ. Itu hanya kesempatan di situ. Kalau tidak mungkin kamu jalan-jalan di sana, berkamu, hey kita omong tentang patungnya. Tidak. Kesempatannya saat kamu duduk di situ. Patung, oh patung ini patung. Misalnya kalau bukan patung benar-benar kamu pakai patung kudus apa sih? Nanti baru pelan-pelan orang itu kamu jelaskan. Dengan cara duduk di kamu rumah sendiri, itu baru kamu jelaskan ya, orang akan dengar sambil makan siri ke apa. Dan memang sulit. Mereka sudah terpola seperti itu dan waktu saya di sosial media juga tanya paling sulit menyembah patung. Tapi kita tanya, kau tahu dari mana orang menyembah patung? Karena kau pegang-pegang patung. Tidak. Kamu hanya ciptakan satu kata yang akhirnya buat kita kita jadi takut. Ya, mereka ambil satu ungkapan yang akhirnya buat orang Katolik sendiri takut. Oh, kita menyembah. Ini tidak menyembah. Nah, ini macam orang untuk omongin. Begitu. Jadi patung ya sama seperti kalau misalnya ya orang pacaran itu kan dia pegang kawat dulu dan sekarang mungkin HP ada jadi jaga foto lepet. Dulu kan orang simpan foto di dompet. Dan kalau ini dia jadi bukan patungnya itu patung. Sebenarnya kalau dia harus kamu menyembah patung, dia punya tingkat ini kadang-kadang menyembah patung itu rendah sekali. Maksudnya itu orang dulu 10 itu orang masih level di bawah. Biasanya naik ke menyembah Maria. Itu artinya sudah agak lebih maju karena mungkin orang sembah patung. Kemungkinan dia menyembah Maria. Katakan kami tidak menyembah, kami menghormati. Ya misalnya situ. Nanti pertama dia akan kamu menyembah patungnya. Dia patung tidak jelas. Pokoknya patung apa sih kamu sembah? Tidak. Kalau orang sudah mulai semakin mengerti, dia bilang kamu itu menyembah Maria. Dan sedikit naik level kan.
Nanti baru kita jelasin, bukan kami tidak menyembah. Kami sangat-sangat menghormati dia seperti orang Indonesia angkat tangan dan hormat bendera. Jadi kita tidak menyembah bendera. Tapi ini memang sulit sekali karena pemberontakan waktu yang abad ke-16 itu salah satunya itu bos-bosnya bilang itu barang itu berhala semua. Makanya mereka buang semua kan. Tidak ada tradisi. Tradisi tidak ada. Masuk misalnya di gereja atau keluar dari gereja. Untung-untung kalau mereka pasang gambar Tuhan Yesus di situ. Yang mereka ambil dari majalah apa. Gambar yang kadang-kadang gambar Yesus main gitar sih. Karena mulai ada sesuatu dimensi kesakralan hilang. Sebenarnya kalau kami yang belajar di situ, itu namanya desakralisasi. Ingat, kita orang Katolik itu tek. Kitab suci kita sebutkan surat Nino. Dan begitu yang teman-teman kita datang mereka sebut Alkitab. Kita biasa pakai kitab suci. Bahasa dari teman-teman itu Alkitab. Tidak ada suci di situ. Jadi orang obrak-abrik itu mau. Sementara orang Katolik selalu pakai kitab suci. Kitab suci artinya memang suci. Jadi hanya orang-orang Katolik mau baca juga dengan penuh penghormatan. Tapi kalau disebut Alkitab yang hanya kitab saja, semua orang boleh baca. Dia pikir ambil apa di situ, dia ajar orang. Kamu itu menyembah patung, ini mengatakan bahwa jangan membuat patung. Padahal dia ada belajar gimana. Begitu. Jadi mereka itu sebenarnya dia punya dasarnya itu mereka menolak otoritas, tidak mau ada orang yang atur-atur, dan yang kedua mereka menginginkan persamaan. Kita sama sih, tidak ada pastor, tidak ada uskup, semua kita sama, Yesus sayang kita semua. Itu menyalahi aturan karena Tuhan ciptakan itu kepala beda, telinga beda, kaki beda, itu nyata sekali. Tidak bisa semua jadi telinga, tidak bisa. Semua jadi jari kelingking, nanti manusia ini mau jalan bagaimana? Ada yang jadi jantung, ada yang jadi... Tidak semua lebih baik, tidak semua lebih besar. Semuanya ada tugasnya masing-masing. Jadi kamu jadi pastor, kamu tugas jadi pastor. Kamu jadi bapak keluarga sebagai guru, kamu tidak bisa setara semua. Hanya perempuan saja yang bisa melahirkan, mengandung dan melahirkan. Tidak bisa laki-laki dan perempuan harus setara. Dan dengan pemikiran seperti itu, hanya laki-laki yang bisa jadi pastor. Itu pemikiran lebih mendalam. Tapi kalau misalnya orang kenapa hanya perempuan laki-laki yang jadi pastor? Ya, sama seperti hanya perempuan saja yang bisa mengandung dan melahirkan. Itu memperjuangkan setara sampai mati tidak akan. Karena Tuhan sudah atur kita seperti itu. Dia ciptakan manusia itu kepala ya kepala, telinga ya telinga. Kalau telinga mau jadi hidung, kaki nanti. Dia perjuangan mereka mulai dari situ. Mereka mau tolak otoritas, tidak mau orang-orang atur, dan mau sama semua. Makanya apa? Ambil saja Alkitabnya dan baca semua. Terakhir ya, kalau baca dan dia tidak setuju dan dukung pemimpin, dia kumpul orang yang sama dan dia kita bikin satu di sana. Kelas sedikit kita bikin ke sana. Kelas di sini buat sana. Karena tidak mau tunduk kan? Padahal kekristenan itu tunduk. Yesus kalau tidak tunduk kepada Bapa, kita selesai. Dan terus kenapa sampai kita tidak mau tunduk? Oh, saya hanya mau tunduk kepada Tuhan saja. Tuhan yang mana? Lu omong itu Tuhan yang mana? Kalau lu bapak dan mama atau lu pemerintah, orang tua yang lebih besar, kamu tidak tunduk. Berarti kamu tunduk kepada Tuhan yang hanya di kepala kamu saja. Berarti bukan itu omong kosong. Jadi individu, kalau kami yang belajar dia punya itu, mereka itu otoritasnya diri sendiri. Saya yang atur semua. Saya yang atur, bahkan kalau kita bilang saya yang atur Tuhan. Saya pun mau Tuhan begini ya, Tuhan harus ikut saya. Itu ekstrimnya begitu. Saya mau Tuhannya jangan datang, pokoknya saya mau. Begitu, maksudnya tidak se-ekstrim begitu, tapi polanya seperti itu. Jadi saya kalau dia dengar pendeta ini, dia pemimpin ini khotbah sudah bagus, saya bisa keluar dan bicara gereja lain yang khotbahnya bagus. Saya tidak berjemaat di sini, saya berjemaat. Hanya kalau kita pun teman-teman yang dari MIT, mereka lebih tradisional.
Artinya mirip-mirip kita Katolik, hanya ajaran sedikit berbeda. Mereka punya posisi mirip. Mereka yang selalu bilang kita sebab patut biasa dari yang kecil-kecil, jemaat-jemaat kecil yang bukan umit. Teman-teman kita umit itu mereka paham sedikit tentang Katolik. Yang di luar itu sedikit kacau. Ya memang di Kupang, terutama di Amarasi, ini kan ekumennya bagus sebenarnya. Dulu Pater siapa? Bagus. Dan yang dari MIT biasanya aman, teman-teman kecil. Karena kita punya keluarga besar, setahu saya orang Amarasi keluarga besar ada yang Katolik, ada yang Protestan. Tapi itu dari Sending dan Portugis. Tapi yang datang yang kecil-kecil itu yang paling kacau. Kita yang kacau kan yang kecil-kecil, yang bukan dari Belanda dan Portugis, yang datang dari Amerika biasanya. Gereja Kristen yang baru, mereka lebih baru daripada kita punya kawan-kawan yang dari sini. Itu yang biasa kacau dan Katolik kurang. Sedangkan yang lain bagus. Jadi memang tentang patung itu kita akan temukan dari dulu kita kami kecil sampai sekarang sebetulnya orang itu. Dulu kan kami masih sering waktu masih kecil kita masih sering bulan Rosario itu kita pikul patung dari kapela ke kapela. Sekarang sonal karena takut nanti orang olok kita menyembah Yesus. Orang Katolik dan sekarang sudah takut semua. Kejantung sang kuat orangnya menyembah patung sekarang anggap bapak. Maju, sekarang saya maju di situ pendeta langsung. Karena itu kan semakin dulu kan masih ini orang masih Katolik itu begini. Sekarang semua orang mau ngomong Katolik. Ini sudah beres, ini kita harus perbaiki. Kamu mulai putar balik ini. Seolah-olah kita ini keluar dari kamu. Lalu kamu yang keluar dari sini. Itu sejarahnya begitu. Saya bukan menghina orang, tidak. Saya ingin menjelaskan bahwa apa yang sepung anak-anak mereka harus tahu bahwa ini dulu ini begini, kemudian terjadi begini, dan yang sekarang terjadi begini. Hanya itu saja. Tapi kan yang lain terganggu kan karena ya namanya juga hidup bersama kan, masing-masing orang dia bawa otak sendiri. Iya. Satu hal yang bagus itu Paus Fransiskus datang memang dia menghargai orang. Ada maksudnya mengajak supaya kita bisa kalau bisa bersatu. Hanya persatuan itu memang mau tidak mau ada yang harus berani lepas. Harus belajar sejarah dan tahu bahwa kenapa sih kamu bisa lepas dari salah-salah. Kalau masing-masing bertahan tidak bisa. Makanya dia datang dia tidak sibuk dan mereka tidak sibuk dengan orang yang tidak ada urusan. Hal-hal mereka. Orang itu bisa proper dulu supaya kita. Bagaimana? Maksudnya Roma jadi proper kita makan. Begitu. Pause dan. Oke itu situ.